4 Januari 1946, ibu kota negara untuk sementara berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta menyediakan Gedung Agung sebagai istana kepresidenan di Yogyakarta. Namun agresi Belanda semakin menjadi-jadi. Mereka terus menyerang dan merebut wilayah-wilayah Republik. Sampai akhirnya 19 Desember 1948, Belanda menyerang dan merebut Yogyakarta. Istana kepresidenan mereka kuasai. Kemerdekaan tak pernah bisa dipadamkan. Pemerintah Republik Indonesia diselamatkan oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Bukit Tinggi, Sumatera Barat menjadi ibu kota sementara sebelum kemudian PDRI mengembara dari kampung ke kampung di belantara Sumatera. Belanda bisa saja berada di atas angin, namun rakyat Indonesia tidak berhenti berjuang. Siasat perang gerilya dikobarkan oleh tentara dan rakyat. Demikian juga dengan misi diplomasi di kancah internasional. Perang dan perundingan itu akhirnya berujung pada konferensi meja bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. 28 Desember 1949, Soekarno beserta kabinet pemerintahan lainnya kembali ke Jakarta. Seluruh rakyat Jakarta menyambut gembira kedatangan para pemimpin bangsa. Soekarno kemudian mendiami Istana Gambir yang sejak hari itu diubah namanya menjadi Istana Merdeka dan menjadi pusat pemerintahan Indonesia sampai saat ini. Jakarta memulai kembali eksistensinya sebagai ibu kota negara. Era 1950-an adalah masa pancaroba. Tidak banyak perubahan dan pembangunan yang bisa dilaksanakan bahkan di ibu kota Jakarta. Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia bukanlah barang gratisan. Konferensi meja bundar membawa konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Negeri ini harus menanggung hutang miliaran dolar Amerika Serikat kepada kerajaan Belanda atas peperangan yang terjadi selama masa revolusi. Indonesia menanggung pembiayaan 17.000 karyawan ex-Belanda yang berada di Indonesia selama 2 tahun. Selain itu, 26.000 mantan tentara Kenil juga harus ditampung oleh Indonesia. Bukan hanya itu, Belanda juga masih mencoba menguasai sektor ekonomi di Indonesia. Belanda menuntut Indonesia mengizinkan perusahaan-perusahaan besarnya yang telah beroperasi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Dengan konsekuensi, keuntungannya dikirim langsung untuk kesejahteraan bangsa Belanda. Demikian pula dengan konstelasi politik dan pemerintahan.
Indonesia di tahun 1950-an adalah gelanggang pertarungan ideologi dan partai yang sedemikian sengit. Sistem demokrasi liberal membuat pemerintahan terus dirongrong dengan perebutan kekuasaan. Tercatat, selama 10 tahun ini, terjadi 7 kali pergantian kabinet pemerintahan. Demikian juga dengan persaingan di antara kelompok kiri dan komunis yang saling serang tiada habis dengan kubu Islam dan militer. Permusuhan sengit itu masih bertambah dengan berkembangnya kelompok-kelompok radikal yang akhirnya menyulut pemberontakan. Pemberontakan itu bahkan telah dimulai sejak tahun 1948. Mulai dari pemberontakan PKI Madiun, DITII tahun 1949, peristiwa APRA di Bandung 1950, peristiwa RMS di Maluku, sampai pemberontakan PRRI Permesta di Sulawesi dan Sumatera. Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia menjadi sorotan utama, epicentrum dari segala kekacauan yang berkepanjangan. Presiden Soekarno kemudian mengambil putusan drastis. Ia menjalankan politik dengan sistem demokrasi terpimpin lewat dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Di bawah kepemimpinan tunggal Soekarno, status Jakarta mengalami perubahan. 15 Januari 1960, Kota Praja Jakarta berubah menjadi daerah tingkat 1 dengan transisi kepala daerah dari seorang wali kota menjadi seorang gubernur. Presiden Soekarno kemudian menunjuk langsung gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yakni Brigjen Sumarno dan Heng Ngantung. Mostly presiden. Dan kayaknya juga Bung Karno itu bisa membaca orang ini lebih cenderung pada kontrak sosial daripada kontrak politik. Nah, yang ini sekarang hilang. Saya pikir sama saja bahwa gubernur merupakan skrup daripada kekuasaan, merupakan skrup daripada presiden. Jadi kalau presiden mau nggak mau akan jadi. Seperti penunjukan Heng Ngantung misalnya. Itu luar biasa. Bung Karno tertarik pada Heng karena Bung Karno ingin mempersolek Jakarta. Kemegahan Jakarta adalah kemegahan Indonesia. Presiden Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota sebagai perwujudan harga diri bangsa. Pembangunan infrastruktur Jakarta digerakkan besar-besaran. Sampai kemudian Soekarno merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia. Dari sekian banyak rancangan yang masuk, karya Frederick Silabanlah yang diterima. Namun, konstruksi monumen Frederick Silaban sangat besar, sementara kondisi keuangan negara kurang mendukung saat itu. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Sudarsono melanjutkan rancangan Silaban. Sudarsono akhirnya memasukkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1961, tahap pertama pembangunan Monumen Nasional dilakukan sebanyak 284 pasak beton digunakan sebagai fondasi bangunan dan rampung pada tahun 1962. Proses pembangunan Monumen Nasional masih akan memakan waktu yang panjang untuk selesai. Pada saat yang bersamaan, Soekarno juga menggagas mercusuar lainnya.